sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolonglah dipimpin doanya. Ista'in, berdoa mulai. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Sehat Anda semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita minggu lalu juga udah masuk ya. Apa materi kemarin? Siapa yang tahu? Coba apa materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang ingat materi yang kemarin? Ayo. Kaidah kebahasaan teks geografi. Kaidah kebahasaan teks geografi. Berarti minggu lalu kita sudah belajar juga tentang geografi. Nah, silakan perhatikan ke depan slide yang Ibu tampilkan. Ya, sebelum kalian belajar geografi, membuat teks geografi, kalian harus paham apa manfaat kita belajar geografi. Coba Ananda, kira-kira apa manfaat kita belajar teks geografi? Ya, coba. Kita bisa meneladani karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya. Dengan membaca teks geografi, kita bisa lebih mengenal sang tokoh lebih dalam melalui riwayat hidupnya. Geografi dapat menjadi petunjuk mengenai hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Ya, benar. Beri api untuk teman-teman. Nah, sebelum kita belajar geografi, kita harus paham dulu apa manfaat kita mempelajari. Apa manfaatnya kita bisa meneladani sebuah tokoh. Harus sampai di sini anakku. Dan lanjut. Sekarang kemarin kita belajar tentang unsur kebahasaan teks geografi. Sekarang kita masuk ke menceritakan kembali isi teks geografi baik lisan maupun tulisan. Berarti nanti ada sebuah geografi yang Anda munculkan kemudian dibacakan di depan kelas dengan menggunakan kalimat yang sopan, kalimat yang santun, dan menggunakan ejaan yang tepat. Kalau dia menggunakan lanjut. Dan sesudah kita paham manfaat juga ada tujuan. Coba dibacakan apa tujuan kita belajar hari ini? Ada nampak? Tujuan melalui pendekatan saintifik dengan model project based learning PJBL, peserta didik diharapkan dengan kreatif menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Nah, Ananda semua, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian bahwa belajar itu adalah penting, tetapi lebih penting itu adalah karakter dari dalam diri. Simak video ini. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang Tersebut, coba apa pesan yang bisa kamu dapatkan? Kesuksesan tidak bergantung kepada kepintaran kita. Kesuksesan bergantung kepada bagaimana karakteristik diri kita jujur, kita tekun dalam bekerja itu. Karakter yang baik akan simak video berikut ini. Ini merupakan sebuah video teks biografi. Nanti kalian juga bisa membaca teksnya yang sudah Ibu tampilkan di slide. Silakan perhatikan, simak. Pada 16 September 1977, Najwa Shihab lahir dari salah satu makhluk pejabat penting di Indonesia. Hari itu, di zaman Presiden ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia atau UIN. Mata Najwa bisa catatan tanpa titik. Awal karir Najwa Shihab sempat menjadi reporter lapangan, dan dikatakan karena juga Shihab terus berlangsung dari ia diangkat menjadi pembawa berita setelah sekian lama berkarir. Akhirnya, Najwa Shihab mempunyai sebuah acara yang berisi tentang perbincangan tokoh-tokoh tahun. Nah, sudah kalian lihat tentang video apa tadi? Biografi Najwa Shihab. Siapa Najwa Shihab? Seorang perempuan kelahiran Tanah Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September tahun 1977. Nah, ya, terus Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraish Shihab dan seorang ibu yang bernama Fatmawati. ya benar, berikan aplaus untuk teman Anda. Bagus. Najwa Shihab itu adalah seorang Ialah memiliki pribadi yang berramah dan tidak sombong. Bahkan ia
lalu merendah jika ditanyakan sebagai wartawan yang sukses. Ya, tugas yang pertama, sajikanlah isi teks biografi berdasarkan struktur. Berarti Ananda yang pertama adalah mencari strukturnya. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Ini ada teks biografi, masing-masing kelompok teksnya berbeda-beda. Silakan duduk per kelompok. Cepat dan cepat. Sudah, nak? Sudah? Dah. Silakan per kelompok kalian membuat yang pertama tadi sudah jelas ya. Buat strukturnya, yang kemudian baru ceritakan di depan kelas menggunakan bahasa yang baik dan benar. Masing-masing Ananda teksnya berbeda-beda. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Pada satu kelompok nanti kita tayangkan di depan kelas dan kita bacakan satu kelompok itu perwakilan satu orang. Paham sampai di sini nak? Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Bisa dipahami? Jangan lupa dibuat nama kelompok ya. Nanti ibu kasih videonya. Nah sekarang ibu bertanya dulu, kira-kira selesainya sampai jam berapa? Maunya sampai berapa menit? 30 menit. 30 menit. Dah kita sepakati ya 30 menit sudah selesai dan ditampilkan di depan kelas. Dah silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sedikit lagi? Kelompok 2 udah? Kelompok 3 udah selesai? Kelompok 4? Sedikit lagi? Ya Ananda, karena waktunya udah habis, silahkan tempelkan tugas kalian di depan kelas. Masing-masing satu kelompok silahkan tempelkan dulu. Kelompok 1 udah, silahkan tempelkan ini lakbannya. Yuk bekerja lah ini. Nah, tempelkan di depan. Nah, sebelah sini ya. Nah, saksikan ke depan semuanya anak-anakku. Ini adalah hasil kelompok kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian temukan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan semuanya ya. Wah, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil dari biografi kami. Di sini
kami ingin atlet termahal di dunia, yaitu Cristiano Ronaldo, pesepak bola Portugal yang jadi raja dunia. Berasal dari Portugal, Cristiano Ronaldo. Ya, itu adalah penampilan dari kelompok 1. Tentang apa biografi mereka tadi? Kelompok mana yang bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1? Siapa? Ya, coba. Penampilannya sudah bagus, tetapi kalimatnya sulit dipahami. Penampilannya sudah bagus, tetapi kalimatnya sulit dipahami. Insya Allah nanti akan diperbaiki. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2, silakan presentasikan tugasnya yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang biografi perjalanan hidup Bung Karno. Contoh orientasi, Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itulah biografi singkat tentang Insinyur Soekarno. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Ya, dapat silakan Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari kami dari kelompok 1 ingin mengoreksi penampilan kelompok 2. Penampilannya sudah bagus, tetapi penyampaiannya terlalu cepat dan tidak sesuai dengan struktur. Demikian tanggapan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa 4 penampilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 beserta kelompok 4. Ibu perhatikan, yang ini adalah tugas kelompok 1. Tugasnya sudah bagus, sudah ada orientasinya, ada peristiwa penting, dan ada reorientasi. Berarti strukturnya sudah lengkap. Tetapi penyampaiannya kurang percaya diri. Semoga nanti bisa meningkatkan kemampuan Anda ya, semuanya sudah bagus ya semuanya. Kemudian kelompok 1, 2, 3, dan 4 sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini paham? Paham. Apa Ibu akan menguji seberapa paham Ananda dengan materi hari ini? Ibu akan melakukan evaluasi. Ini ada soal berbentuk objektif. Silahkan diisi masing-masing Ananda, bukan satu. Nah, silakan. Cara mengisinya adalah silakan ditulis nama Ananda dan disilang. Silakan disilang ya, dengan jawaban yang merasa benar. Sudah selesai semuanya Ananda? Nah, silakan dikumpulkan kertasnya ke depan yang sudah selesai. Sudah semuanya? Sudah semuanya nak? Sudah. Ini kita sudah melakukan evaluasi sejauh mana Ananda memahami materi hari ini. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita? Ayo, siapa namanya? Sinta. Ayo Sinta, silakan Sinta. Teks biografi yaitu mempelajari tentang latar belakang tokoh atau pahlawan. Ya, teks biografi tentang bicara tentang seorang tokoh yang digemari atau seorang yang pahlawan. Ya, siapa lagi yang bisa? Strukturnya apa saja? Ayo, siapa yang bisa lagi? Ya, ayo Nil. Struktur teks biografi terdapat 3, yaitu pertama orientasi, kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Ya, benar. Berikan aplaus kepada teman-teman kita.
bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Senang. Apa lagi? Happy. Happy, apa lagi? Bahagia. Bahagia dan santai, semangat. Semoga minggu besoknya ke depannya Ananda bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sampai di sini paham ya materi yang Ibu sampaikan? Materi minggu besok adalah tentang menulis, sekarang udah, yang besoknya menulis teks biografi lagi ya. Besok sekarang menceritakan, udah teks biografinya udah ada, besok kalian yang mencari sendiri dan menulis sendiri. Karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.